berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada siang hari ini ya Bapa. Kami datang untuk menyerahkan kebaktian mission hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang boleh menguduskan kami dan melayakkan kami agar kami boleh layak datang menyembah-Mu dan memuji-Mu. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang masih diberikan oleh Tuhan. Kami mau pakai sebaik-baiknya setiap waktu dan kesempatan ini untuk hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertakhta dan bersemayam, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Ampuni kami atas dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran kami, baik itu lewat perkataan, pikiran, dan terlebih-lebih lewat sikap hati dan perbuatan kami yang jahat di mata Tuhan. Ampuni kami semua umat manusia, orang-orang berdosa, jiwa-jiwa, keluarga-keluarga, bangsa-bangsa. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua. Terima kasih Bapa untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mau menghormati, menghargai, dan to cherish karya Tuhan yang terbesar di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Biarlah Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu jam-jam kebaktian mission Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Sebab Kau layak terima pujian, Tuhan Yesus yang layak untuk menerima hormat, pujian, dan kemuliaan. Haleluya. Raja di atas segala
benar Tuhan, hanya Tuhan yang layak untuk menerima hormat, pujian, dan kemuliaan. Rendahkan kami Bapa serendah-rendahnya, karena hanya Tuhan yang patut untuk ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, siap memuji Tuhan? Kita akan memuji Tuhan. Glory, glory, haleluya. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He has lost the faithful lightning of his tribal sleep song. His root is marching on.
Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, akan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gajahmu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan
Gembala yang baik. Terima kasih Bapa untuk kesempatan pada hari ini. Kami mau serahkan Bapa pemberitaan kebenaran firman-Mu hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapa, biarlah Tuhan layakan hamba-Mu ini ya Bapa. Tuhan terus rendahkan hamba-Mu serendah-rendahnya Bapa, karena hanya Tuhan yang patut untuk ditinggikan dan dipuji dan diagungkan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Penuhi dengan hadirat-Mu ya Bapa, jam-jam pemberitaan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan kita yang ajaib. Amin. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita semua diperhadapkan dengan situasi-situasi yang tidak menyenangkan, saudara, karena memang ini sudah hari-hari yang jahat yang sudah di hadapan kita. Ya, saudara harus tahu bahwa firman Tuhan sudah berkata bahwa kita akan menghadapi masa-masa sukar pada zaman akhir, yaitu akhir zaman. Kita semua akan menghadapi masa-masa sukar yang akan membuat kita semua menjadi orang-orang yang dalam seperti orang-orang yang bertanya-tanya apa ini. Tetapi bagi orang yang sudah mengenal Tuhan dan mengenal firman-Nya, dia akan tahu apa arti dari semua ini. Tetapi bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan atau belum mengenal Tuhan, mereka pasti akan bertanya-tanya apa arti dari semua ini, ya, karena begitu banyak kejadian-kejadian di seluruh dunia. Karena memang firman Tuhan katakan semua itu akan terjadi lebih dahulu, baru kesudahannya akan take place. Jadi saudara dan saya harus bersiap-siap, tetap berjaga-jaga di dalam doa sambil menantikan kedatangan Sang Mesias, Sang Raja di atas segala raja. Ya, jadi saudara dan saya harus tetap berjaga-jaga, jangan kita lengah, jangan kita tertidur, ya, karena di saat Tuhan kembali, biarlah Tuhan dapati kita semua tidak bercacat dan tidak bernoda. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari 1 Tesalonika pasal 3. 1 Tesalonika pasal 5. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Ini masih dengan perjanjian baru, kita masih ada di dalam perjanjian baru, dan kita akan belajar bersama-sama 1 Tesalonika pasal 5, yang ini juga ditulis oleh Rasul Paulus. Kita semua akan diajar oleh firman Tuhan, bagaimana kita harus berjaga-jaga dan tetap siap-siap di dalam menantikan kedatangan Tuhan. Ya, jadi kita akan belajar sama-sama, dan kita semua juga siap mau diajar oleh firman Tuhan. Dan kita akan bacakan sama-sama dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Jadi ayat yang pertama, jadi ini 1 Tesalonika pasal 5, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Jadi kita mau bacakan sama-sama, dan biarlah saudara juga boleh sama-sama bacakan di rumah. Kita akan mulai dari ayat yang pertama. Silahkan dibaca. Puji Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Ayat 1, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Ayat 2, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Ayat 3, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, akan tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan
seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Ayat 4, tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Ayat 5, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Ayat 6, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ayat 7, sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Ayat 8, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan bertetapkan pengharapan keselamatan. Ayat 9, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 10, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Ayat 11, karena itu nasihati seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Amin. Bacakan lagi dari ayat yang pertama. Ayat pertama. Ayat pertama, tetapi tentang zaman dan masa. Tetapi tentang zaman dan masa, ini di ayat yang pertama. Di situ dikatakan ya, tetapi tentang zaman dan masa, artinya tentang zaman dan masa yang akan datang. Lalu saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Jadi tentang masa dan zaman itu tidak perlu dituliskan kepadamu. Lalu ayat 2-nya, karena kamu sendiri tahu. Karena kamu sendiri tahu, di situ dikatakan ayat yang kedua. Benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada Karena malam. kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri, di situ dikatakan pada malam ya. Jadi kita semua sudah tahu bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Artinya hari Tuhan akan datang secara tiba-tiba ya. Jadi itu tidak perlu diberitahukan kepada kita. Oleh Rasul Paulus dikatakan, karena kita semua sudah tahu ya tentang zaman dan hari yang akan datang itu. Artinya kita semua akan melihat, menyaksikan ya bagaimana kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Tapi ini kedatangan Tuhan seperti pencuri itu bagi orang-orang yang tidak mengenal Dia, bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Artinya orang-orang yang belum diselamatkan, atau orang-orang yang tidak mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau orang-orang yang menolak Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hari kedatangan Tuhan itu akan seperti pencuri bagi mereka yang tidak siap untuk menyambut kedatangan Sang Mesias, Sang Juru Selamat ya. Jadi itu diartikan di situ, hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam, maksudnya secara tiba-tiba bagi mereka yang menolak Dia, atau bagi mereka yang tidak mau menerima Dia, atau bagi mereka yang tidak mau bertobat. Ini termasuk gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang tidak mau bertobat, maka hari Tuhan akan seperti pencuri. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat yang ketiga. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman. Apabila mereka mengatakan semua damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Jadi jelas saudara ya, mereka pikir aman-aman saja ya, kita asik-asik, aman-aman ya, tenang-tenang aja, lalu mereka ditimpa ya oleh kebinasaan. Ya, mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil tanpa ditimpa. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Ditimpa oleh sakit bersalin. Jadi saudara tahu ya, kalau perempuan itu sedang hamil lalu dia tiba-tiba harus melahirkan secara tiba-tiba ya, itu sebagai wanita saya mengalaminya
bagaimana saya harus mengalami sakit itu secara tiba-tiba karena sudah waktunya harus melahirkan, dan itu seperti itu digambarkan oleh Tuhan, seperti itu kedatangan Tuhan ya, untuk orang-orang yang tidak percaya, dan juga untuk maksudnya kebinasaan itu ya tiba-tiba datang di hadapan saudara yang hanya berpikir oh aman-aman saja, tidak ada apa-apa, oh tenang-tenang, yuk pesta pora terus ya, hidup dalam dosa terus, menikmati dosa, kejahatan semua ya. Nah itu akan menimpa mereka, maka kebinasaan itu akan menimpa mereka. Lalu mereka pasti tidak akan luput. Mereka pasti tidak akan luput. Jadi artinya sudah jelas ya saudara, mereka pasti tidak akan luput. Artinya mereka tidak akan bisa, maksudnya tidak akan bisa lolos ya. Tidak akan luput itu diartikan mereka tidak akan bisa lolos dari kebinasaan itu, karena mereka sendiri yang memilih untuk binasa. Artinya mereka memilih jalan itu. Mereka tidak mau datang kepada Tuhan. Mereka tidak mau mencari Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Mereka masih mau hidup seperti yang mereka inginkan, yaitu hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang hidup hanya di dalam dosa dan kejahatan terus-menerus dan tidak mau bertobat. Maka hari Tuhan akan datang seperti pencuri bagi mereka, dan kebinasaan itu akan datang secara tiba-tiba dan mereka tidak akan lolos. Pasti mereka tidak akan lolos dari kebinasaan itu. Nah, kita teruskan lagi ayat 4. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Ini bagi orang-orang yang hidup di dalam kekudusan, bagi orang-orang yang sudah hidup di dalam pertobatan ya. Lalu sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Dan anak-anak siang di situ dikatakan. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan ya. Jadi kita ini bagi orang-orang yang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam pertobatan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka kita semua di situ dikatakan adalah anak-anak terang. Artinya kita bukan anak-anak orang-orang yang hidup di dalam kegelapan ya. Lalu ayat 6, yang kelima tadi. Ayat kelima, karena kamu semua adalah anak terang ya, dan anak-anak siang. Jadi kita semua itu anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukan anak-anak. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang kegelapan. Ya, jadi udah jelas ya, kita bukan orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Ya, jadi sudah jelas saudara di situ. Lalu ayat 6, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Jadi jangan kita yang sudah hidup benar lalu kita tidur, artinya tertidur seperti orang-orang lain ya. Tertidur itu diartikan kita hidup di dalam ketidakbenaran, kita hidup di dalam dosa ya. Tertidur artinya kita lupa daratan ya, kita hidup duniawi terus, maksudnya tidak menyadari bahwa kita adalah orang-orang terang, kita adalah anak-anak siang itu dan bukan orang-orang di dalam kegelapan. Tetapi jangan sampai diingatkan oleh Rasul Paulus kepada kita, jangan sampai kita tertidur seperti orang-orang lain. Lalu tapi berjaga-jaga dan sadar. Tetapi berjaga-jagalah dan sadar. Artinya kita harus tetap berjaga-jaga dan sadari atas kehidupan kita yang harus menyenangkan Tuhan. Lalu ayat 7, sebab mereka yang tidur tidur waktu malam di situ dikatakan, dan mereka yang mabuk waktu malam. Dan mereka yang mabuk waktu malam itu di situ dikatakan. Jadi bagi mereka yang tidur waktu malam, dan maksudnya ini orang-orang yang hidup dalam pesta pora ya, mabuk-mabukan di waktu malam ya, itu
kita tidak boleh seperti itu. Maksudnya Rasul Paulus mengingatkan kita supaya kita jangan tertidur seperti mereka, artinya jangan kita kembali hidup seperti mereka. Orang-orang yang masih hidup di dalam pesta pora, hidup malam hari, itu maksudnya tidur malam hari, bukan artinya kita tidak boleh tidur di malam hari, tetapi digambarkan bahwa jangan kita seperti orang-orang yang masih hidup dalam pesta pora pada malam hari dan hidup dalam kemabukan pada malam hari, ya. Jadi kita harus jadi orang-orang yang terang di dalam keterangan, terang menderang, ya saudara. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, tetap hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu teruskan lagi ayat 8, tapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar. Baiklah kita sadar, di ayat yang ke-8 dikatakan Berbaju sirahkanlah iman, di situ dikatakan dan kasih dan berketopongkan pengharapan dan keselamatan. Artinya di ayat yang ke-8 itu kita yang sudah hidup di dalam kekudusan, di dalam pertobatan dan kebenaran, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, ya, kita harus tetap hidup seperti orang-orang yang hidup di dalam terang dan garam dunia, terang menderang itu, ya. Dan kita harus berbaju sirahkan, itu berbaju sirahkan iman, itu kebenaran, artinya berbaju sirahkan kebenaran firman Tuhan. Kita harus berbaju sirahkan kekudusan, ya, hidup di dalam kekudusan, kebenaran firman Tuhan, dan hidup di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu teruskan lagi ayat yang ke-8 di paling akhir, ayat 9. Oh, terusan. Okay. Ayat 9 terusannya, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Jadi artinya Tuhan tidak menghendaki kita untuk tertimpa murka Allah. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan, ya. Jadi Tuhan tidak mau kita tertimpa murkanya. Tuhan tidak mau kita binasa. Oleh sebab itu Tuhan katakan, ya, kita harus berbaju sirahkan kebenaran iman, kebenaran firman Tuhan, ya, kekudusan, ya, hidup di dalam kesalehan, kesucian, ya, itu semua yang dimaksudkan berbaju sirahkan kebenaran, ya. Jadi saudara, Tuhan tidak menghendaki kita untuk binasa. Tuhan tidak menghendaki kita untuk tertimpa murkanya, ya. Oleh sebab itu biarlah saudara dan saya tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman, ya. Jadi jangan kita hanya bisa membaca firman lalu mendengarkan firman, tetapi kita tidak menjadi atau kita tidak melakukannya, ya. Jadi kita harus melakukannya di saat kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, ya. Jadi Tuhan sudah katakan Dia tidak mau kita tertimpa murkanya, Dia tidak mau kita binasa. Teruskan lagi, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Tuhan katakan Dia mau kita memperolehkan, ya, keselamatan itu, maksudnya dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, ya. Jadi itu yang dimaksudkan. Dia tidak mau kita tertimpa murkanya, Dia tidak mau kita binasa, tetapi memperoleh keselamatan lewat anaknya yang tunggal. Tuhan Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat umat manusia. Dia penebus dosa umat manusia. Jadi itu yang sudah dikatakan oleh Rasul Paulus kepada saudara dan saya. Nah, kita tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan, ya, dan kebenaran itu. Lalu teruskan lagi. Terusan ke 10-nya, yang sudah mati untuk kita. Supaya itu Yesus Kristus dikatakan, lalu supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus yang sudah mati, ya, untuk kita, menyelamatkan kita. Jadi kita, entah kita tidur, entah kita hidup, maksudnya kita tetap hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, karena kita adalah orang-orang yang hidup
sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita hidup saleh di hadapan Tuhan, kita hidup kudus di hadapan Tuhan, kita tidak mau hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Lalu teruskan lagi Ayat 11, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain. Di situ dikatakan jadi kita harus saling menasehati ya, seorang akan yang lain. Artinya kalau kita melihat ada saudara kita, keluarga kita atau teman kita yang hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, biarlah kita memberikan nasihat itu kepada mereka, yaitu nasihat firman untuk membawa mereka boleh bertobat dan diselamatkan. Jadi itu yang dimaksudkan, kita harus saling menasihati seorang akan yang lain. Lalu Dan saling membangunlah. Kamu seperti ya, yang memang kamu lakukan. Ya, jadi oleh sebab itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu. Artinya saling membangunlah kita semua. Saling membangun artinya membangun untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan ya. Kita saling menasihati ya, saling memperhatikan satu dengan yang lain agar mereka boleh memperoleh keselamatan seperti yang kita sudah terima oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Tadi yang paling akhir tadi dikatakan apa? Seperti yang memang kamu lakukan. Seperti yang memang kamu lakukan. Jadi artinya kita semua harus melakukan apa yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi seperti apa yang kamu lakukan. Jadi apa yang kita lakukan itu yaitu lewat kebenaran firman Tuhan. Setiap firman Tuhan yang kita sudah lakukan di hadapan Tuhan, maka biarlah semua itu boleh kita ajarkan juga kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Artinya kita memberikan mereka nasihat firman Tuhan, kita membangun mereka di mana di saat mereka sedang tertidur di dalam dosa atau mereka sedang terlena di dalam dosa ya, kita bawa mereka, nasihati mereka, membangunkan iman mereka, membangkitkan mereka dari dosa-dosa mereka agar mereka boleh bertobat, datang dan bertobat dan menerima keselamatan. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Jadi saudara, kebenaran firman Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan lewat hambanya Rasul Paulus, bahwa ini semua adalah bagi kita semua yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan dan hidup saleh di hadapan Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita harus melakukan apa yang sudah diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah saudara dan saya juga boleh menjalani tugas kita masing-masing. Kita melakukan bagian kita dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Artinya do your part and He will do His part. Jadi kita harus melakukan dulu bagian kita, yaitu perintah-perintah Tuhan yang sudah diberikan kepada kita atau sudah diajarkan kepada kita. Kita harus melakukan dulu semua itu adalah bagian kita untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan bagian Tuhan yaitu akan membawa kita untuk masuk ke rumah Bapa yang kekal. Artinya bagian Tuhan itu untuk memimpin setiap langkah kita dan menolong kita untuk menjalankan tugas-tugas kita yang sudah diberikan oleh Tuhan lewat firman-Nya. Ya, jadi saudara dan saya harus tetap menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Kita harus berjaga-jaga, ya, berjaga-jaga senantiasa di dalam hidup kita di setiap hari. Karena hari-hari ini adalah jahat, saudara. Jadi jangan lagi kita bermain-main lagi dengan kejahatan, dengan dosa-dosa ya. Karena hari-hari ini adalah jahat. Dan Tuhan katakan Dia tidak mau murkanya tertimpa kepada kita. Dia tidak mau kita binasa. Oleh sebab itu Dia memperingatkan kita untuk hidup tetap di dalam terang itu, untuk hidup tetap di dalam terang Tuhan yang ajaib. Kita harus tetap menjadi
anak-anak terang. Artinya anak-anak terang itu kita tidak mau lagi hidup di dalam dosa, kita tidak mau lagi hidup di dalam kejahatan. Banyak orang suka jahatin orang ya, orang itu masih belum bertobat, dia suka sekali membuli, dia suka bully orang. Itu orang-orang yang belum bertobat, yang hobinya itu hanya membuli, jahatin orang ya. Itu yang Tuhan katakan ada lalang, ada gandum, Tuhan katakan ada kambing, ada domba. Nah itu di gereja Tuhan begitu banyak ya, begitu banyak orang yang berbeda, tidak sama. Artinya iman yang berbeda ya, kehidupan yang berbeda. Jadi orang datang di gereja bukan artinya orang-orang itu sudah benar, karena Tuhan katakan mereka ada di dalam tempat yang sama, tetapi mereka beda. Artinya ada lalang, ada gandum, ada kambing, ada domba. Jadi Tuhan akan kembali dan memisahkan lalang dari gandum dan memisahkan kambing dari domba. Jadi saudara ingat ya, jangan sampai kita menjadi lalang, biarlah kita menjadi gandum, dan jangan sampai kita menjadi kambing, tetapi kita menjadi domba. Ya, karena itu Tuhan katakan Dia akan pisahkan ya lalang dari gandum, dan Dia akan pisahkan kambing dari domba. Jadi jangan saudara dan saya hidup menurut keinginan daging kita, hidup di dalam kesombongan, keangkuhan hidup, keinginan mata. Itu semua hidup di dalam duniawi, keduniawian. Artinya hidup yang masih penuh dengan kedagingan, hawa nafsu, percabulan. Itu semua hidup di dalam dosa dan kejahatan. Itu adalah orang-orang yang masih hidup di dalam kefasikan. Jadi saudara dan saya harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Bapa di surga, hidup menyenangkan hati Tuhan. Ingat, kita hidup bukan menyenangkan hati manusia, tetapi kita hidup menyenangkan, untuk menyenangkan hati Tuhan ya. Jadi saudara, biarlah saudara dan saya boleh betul benar-benar bertobat. Jangan bertobat setengah-setengah saudara, tidak ada gunanya. Kalau mau bertobat, bertobat sungguh-sungguh. Kalau belum mau bertobat, biarlah kau hidup seperti itu sampai Tuhan kembali, maka engkau akan binasa. Oleh sebab itu, saudara, nasihat firman pada hari ini untuk kita semua, ya, kita hidup sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, karena itu yang dikehendaki Bapa di surga ya. Saudara dan saya harus tetap hidup di dalam ketaatan firman itu dan hidup mengasihi Tuhan, hidup setia mengasihi Tuhan sampai Ia kembali. Saudara, Tuhan sudah tidak lama lagi, jadi jangan lagi kita bermain-main atau mempermainkan kasih anugerah atau mempermainkan keselamatan itu. Biarlah kita semua boleh menghormati, menghargai kasih Tuhan itu, karya Tuhan yang terbesar untuk kita semua yang sudah diberikan kepada saudara dan saya ya. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hiduplah di dalam pertobatan, hiduplah di dalam kesalehan dan kekudusan, dan hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan, maka saudara dan saya pasti akan menerima upah di surga yang sudah menunggu. Maksudnya menantikan kita kalau kita kembali kepada Tuhan, maksudnya kembali bersama Tuhan di surga yang mulia. Jadi saudara, ingat ada buku kehidupan. Biarlah nama saudara dan saya boleh tercatat, artinya boleh tertulis di dalam buku kehidupan ya. Jangan sampai nama kita tidak ada di dalam buku kehidupan, maka saudara pasti tidak akan menjadi bagian dari kerajaan Allah. Tetapi kalau nama kita tertulis di dalam buku kehidupan, maka saudara dan saya sudah menjadi bagian dari kerajaan Allah itu ya. Puji Tuhan, luar biasa. Saya akan berdoa juga untuk saudara dan saya agar kita semua tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan di hari-hari yang jahat ini. Begitu banyak godaan ya, begitu banyak
himpitan-himpitan yang mau mengganggu kita, menggoda kita untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa dan kejahatan. Biarlah saudara dan saya boleh tetap kuat di dalam Tuhan, karena Tuhan menyertai kita. Dia menolong kita untuk menjalankan kehidupan kita selama kita masih ada di muka bumi ini. Tuhan yang akan terus menolong kita, Roh Kudus yang akan menolong kita, karena Roh Kudus adalah penolong kita. Dia akan terus menyertai kita sampai Tuhan kembali untuk membawa kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Jadi saudara, biarlah saudara tetap berjaga-jaga di dalam doa sambil menantikan kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi, dan saudara tetap bersiap-siap dengan kehidupan saudara di dalam pertobatan dan hidup di dalam kekudusan dan kesalehan. Dan jangan lupa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan menghendaki kita semua untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Puji Tuhan. Saudara ingat, jangan bermain-main lagi dengan dosa dan kejahatannya, karena saudara pasti binasa kalau saudara masih mau kompromi dan bermain-main lagi dengan dosa dan kejahatan, karena upah dosa adalah maut dan Tuhan membenci dosa dan kejahatan. Jadi ingat saudara, ada pesan Tuhan pada hari ini. Jangan lagi kita bermain-main dan berkompromi lagi dengan dosa dan kejahatan, karena iblis mau membinasakan kita. Iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Tuhan datang untuk menyelamatkan kita, hidup di dalam berkelimpahan, yaitu keselamatan yang kekal. Jadi ingat saudara, pesan Tuhan pada hari ini boleh tinggal tetap di dalam hati dan pikiran kita, agar kita tidak terombang-ambingkan lagi dengan si jahat untuk menjerumuskan kita ke dalam dosa. Karena dia tidak mau kita selamat, tapi dia mau kita binasa. Itu rencana iblis, tetapi rencana Tuhan. Tuhan mau kita semua mendapatkan keselamatan yang kekal di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saya sangat diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Biarlah saudara dan saya sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Puji Tuhan. Biarlah Tuhan, saudara dan saya tetap taat dan setia melayani Tuhan sampai Ia kembali. Artinya melayani Tuhan di dalam situasi dan kondisi apapun, situasi, keadaan apapun, kita tetap mau melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan itu harus ada pengorbanan. Jadi tetap setia dan tetap mengasihi Tuhan sampai Ia kembali. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang meteraikan kebenaran firman-Mu pada hari ini Bapa. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapa, hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, kelemahan dan keterbatasan, tetapi Tuhan yang penuh dengan kemampuan dan kesanggupan dan kuasa yang sanggup untuk meteraikan kebenaran firman-Mu, karena Tuhan yang sanggup, Tuhan yang berkuasa, yang sanggup untuk membawa kami semua untuk hidup bersama dengan Tuhan di surga yang mulia. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami sangat diberkati oleh Tuhan, oleh kebenaran firman-Mu, karena Tuhan yang sudah mengajar kami, Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Meteraikan Bapa, dan biarlah firman-Mu boleh tinggal di dalam hati dan pikiran kami untuk selama-lamanya. Terima kasih untuk hari yang indah ini Bapa. Hari memang cukup panas, tetapi segala sesuatunya ada di dalam kontrolnya Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami, terlebih-lebih hamba-Mu yang hina ini. Biarlah Tuhan terus Bapa layakkan hamba-Mu, Tuhan rendahkan terus hamba-Mu serendah-rendahnya.
karena hanya Tuhan yang patut untuk menerima hormat, pujian, dan kemuliaan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa seluruh keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan setiap pokok doa kami, biarlah Tuhan yang menjawab menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga situasi di muka bumi ini. Tuhan masih memegang kendali, dan hanya Tuhan yang sanggup untuk mengendalikan segala situasi yang ada, baik itu musibah, bencana alam, cuaca buruk yang sedang terjadi di mana-mana saat ini. Tuhan yang sanggup untuk mengendalikan, karena hanya Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Tidak ada kuasa lain selain kuasa-Mu ya Bapa. Engkaulah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, lautan dan segala isinya. Kami hanya dapat berserah dan berharap kepada Tuhan, karena hanya Tuhan tempat kami berlindung, dan pertolongan kami hanya datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan lindungi kami semua di hari-hari yang jahat ini. Tuhan selamatkan kami semua ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami mau serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Kita sudah, puji Tuhan, praise God. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Puji Tuhan, praise God, haleluya. Kita akan angkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Tuhan, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Terima kasih Bapa. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita semua, umat-umat Tuhan yang hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua.